Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode-metode dalam komunikasi. Yang pertama adalah metode hiwar. Hiwar dapat diartikan sebagai mengoreksi, memberi arahan kepada seseorang, dan tujuannya apa? Yaitu terutama kepada orang-orang yang sombong, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dan dapat dilakukan dengan cara memberikan pencerahan, ceramah melalui media-media seperti media visual maupun media suara. Agar apa? Agar seseorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu hanyalah hamba lemah. Selanjutnya yaitu jidal. Dapat diartikan sebagai mempertahankan pendapat, mempertahankan argumen. Dan di mana jika seseorang memiliki lawan debat atau lawan diskusi, maka mereka harus mempertahankan pendapatnya sebaik mungkin. Yang bertindak sebagai komunikator di sini dapat berupa orang biasa, karena seseorang yang memiliki argumen kuat itu maka pasti juga harus memiliki landasan yang kuat, serta dan menjadi komunikannya yaitu tentu lawan debatnya. Tujuannya apa? Apa efeknya? Yaitu agar adanya suatu perubahan, adanya suatu pemikiran yang berkembang dari komunikator maupun komunikan, atau dapat dikatakan sebagai memiliki nasib, perubahan nasib itu. Yang selanjutnya yaitu al-bayan, yang artinya penjelasan yang baik. Al-bayan di sini yaitu ketika seseorang yang akan lupa atau melenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala dapat diberikan al-bayan, yaitu penjelasan yang baik. Medianya dapat berupa visual dari Al-Quran dan hadis, video maupun penceramah-ceramah. Dapat disimpulkan bahwasanya al-bayan itu ketika kita mengambil landasan dari Al-Quran dan hadis, al-bayan dapat diberikan komunikator dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta yang menjadi komunikannya di sini yaitu orang-orang yang lupa akan agama Allah Subhanahu wa taala. Efeknya apa? Efeknya tentu dapat mengubah takdir seseorang, dapat mengubah nasib seseorang menuju jalan yang benar, ihdinas syiratal mustaqim. Al-bayan juga dapat membuat seseorang yang berselisih agar mereka dapat berdamai. Serta al-bayan juga dikaitkan dengan jidal, yaitu berbeda pendapat dapat diberikan pencerahan. Meskipun itu diskusi, karena orang yang berselisih di jalan Allah itu akan mendapatkan rahmat. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat antara umatku itu adalah rahmat. Di sini dapat diartikan dalam efeknya juga bahwasanya orang yang berselisih itu memiliki efek yang baik jika selisihnya itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu tabzir, yaitu peringatan dini maupun mengingat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Media ini dapat dilakukan oleh siapa saja, oleh semua orang dari berbagai kalangan boleh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah tempat kita untuk meminta pertolongan. Dengan apa kita meminta pertolongan? Media takzir. Media takzir ini apa? Yaitu dapat berupa visual, dapat berupa media-media telekomunikasi. Jadi itulah mengapa takzir ini dari mana? Yaitu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Untuk apa? Yaitu agar kita diberikan petunjuk, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertindak sebagai komunikan? Yaitu orang-orang biasa. Selanjutnya adalah tablik. Tablik sebagaimana yang kita ketahui, yaitu merupakan salah satu dari 4 sifat wajib Rasul. Tablik adalah menyampaikan wahyu yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk semua umatnya. Agar apa? Agar mereka mendapatkan petunjuk serta agar mereka tidak akan menyesal di hari kemudian. Sebab apa? Karena ketika kita mendengarkan dan melaksanakan sami'na wa ata'na perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan ada penyesalan di akhirat kemudian. Itulah mengapa ketika kita diberikan sebuah petunjuk, maka sami'na wa ata'na. Jangan ketika kita tertimpa musibah baru sami'na wa ata'na. Tablik ini karena kita berada di zaman modern, bagaimana cara realisasinya? Media apa yang perlu dipakai? Yaitu kita dapat memakai visual berupa radio, televisi, majalah, koran. Kita dapat juga memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini agar apa? Bukan hanya di mimbar. Menyampaikan suatu pencerahan atau ceramah bukan hanya di mimbar. Dimanapun dan kapanpun itu kita bisa memberikan suatu petunjuk yang berlandaskan dari hadis-hadis maupun Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah tafsir. Ingat. Tafsir yaitu pembawa berita, kabar gembira. Orang yang membawakan kabar gembira disebut mubasyir. Siapa yang ditujukan? Yaitu bisa berupa kepada orang sukses, orang gagal, terutama orang sombong. Mengapa orang sukses diberikan kabar gembira? Misalnya, hai kamu itu sukses. Tentu orang-orang akan gembira. Orang gagal, bagaimana cara kita mubasyir? Yaitu dengan kita memberikan sebuah motivasi, arahan, wejangan agar dia kembali semangat untuk mengejar kesuksesan. Selanjutnya orang sombong. Mengapa kita perlu memberikan dia kabar gembira? Agar apa? Agar dia tidak lupa akan akhirat. Apa yang dia ingin sombongkan itu tidaklah cukup di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita merealisasikan mubasyir ini? Kita dapat melakukan dengan media seperti radio, televisi, dan lain-lain, surat kabar maupun majalah. Selanjutnya ada inzar. Inzar ini salah satu media untuk dijadikan sebagai alat untuk mengembalikan seseorang yang sesat di jalan Allah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inzar itu yaitu pesan untuk menakut-nakuti. Mengapa demikian? Karena jika kita tidak melakukan suatu tindakan demikian, maka seseorang itu terus-menerus akan lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lupa siapa yang memberikannya sebuah kenikmatan. Mereka lupa siapa yang memberikannya kesehatan. Dan mereka lupa siapa yang memberikannya kehidupan. Tentu saja yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inzar ini dapat dilakukan oleh siapapun. Dan tentu saja ditujukan kepada orang-orang yang takabur, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa efeknya? Tentu saja sama dengan tujuan dari inzar itu, untuk mengembalikan seseorang ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Selanjutnya ada
ta'aruf. Ta'aruf yaitu dekat, berkenalan. Ta'aruf dapat dilakukan ketika seseorang berkenalan lewat media, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Agar apa? Agar dapat menambah Tetapi ta'aruf juga yang lebih penting itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'aruf dapat diartikan juga sebagai berkenalan, yang dimana kita saling kenal dengan seseorang supaya kita dapat menebar suatu kebaikan agar kita, dan juga ketika kita menebarkan suatu kebaikan maka orang itu dapat menolong kita untuk menebarkan suatu kebaikan. Fungsinya apa? Efeknya apa ketika kita melakukan banyak ta'aruf, yaitu agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada nasihat. Nasihat yaitu memberikan suatu wejangan-wejangan, perintah-perintah, pesan-pesan baik maupun buruk. Dan dimana nasihat ini sangatlah bermanfaat bagi orang-orang yang, terutama orang-orang yang ingin meminta suatu nasihat, petunjuk berupa wejangan-wejangan bagaimana ke depannya, bagaimana seseorang ini ke depannya, bagaimana saya ke depannya, apakah ada suatu petunjuk yang Anda dapat berikan kepada saya. Begitu contohnya. Mengapa nasihat ini juga salah satu media? Karena media komunikasi. Karena apa? Karena nasihat itu adanya suatu feedback, adanya suatu hubungan timbal balik antara suatu komunikator dan komunikan. Jadi itulah mengapa nasihat bukan hanya berupa nasihat yang baik, tapi ada juga nasihat yang buruk, yaitu seperti aliran-aliran keras, aliran-aliran sesat. Itu tidak memberikan nasihat-nasihat buruk agar seseorang terjerumus ke dalam kesesatan. Selanjutnya ada tawasi. Tawasi yaitu menyampaikan suatu pesan yang berharga. Dan dimana pesan berharga ini contohnya ialah ketika seseorang mendekati sebuah ajal, ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, kita memberikan dia pesan-pesan, ingatlah Allah. Kita berselawat di dekat telinganya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita terus mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Agar apa? Karena barang siapa di akhir ucapan atau kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Itulah mengapa tawasi ini sangat berguna. Pesan-pesan berharga sangatlah berguna bagi orang-orang yang sakaratul maut, orang-orang yang mendekati ajalnya. Agar apa? Ketika dia kembali ke rahmat pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa tenang. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada insyak. Insyak yaitu pesan yang berupa solusi. Medianya apa? Yaitu berupa visual, bisa media telekomunikasi, radio, televisi, dan lain-lain. Solusi apa? Yaitu solusi-solusi yang bermanfaat. Insya. Mengapa seseorang juga perlu yang namanya solusi? Karena apa? Karena seseorang itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Itulah makhluk sosial. Jadi bagaimana insyak ini? Komunikatornya siapa? Yaitu tentu saja pembimbing yang memberikan solusi. Komunikannya apa? Yaitu orang-orang yang meminta solusi itu. Apa efeknya? Yaitu dapat menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi, serta kita mendapatkan pahala karena kita selalu dan dapat menolong orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi saya. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi.
Jika ada kata-kata yang benar, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.